Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ahibbah, alhamdulillah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini. Kembali kita dapat hadir di Masjid Jami' Al-Hidayah yang merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita sehingga kita duduk bersimpuh bermuajahah dalam rangka mendengarkan bacaan kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz oleh Syekh Abdul Azim yang masih berkenaan pada Kitabut Thaharah pada halaman 79 di poin ke-12 menjelaskan tentang ketika buang air kecil atau buang air besar. Yang dimaksud kencing atau istinja. Tidak diperbolehkan memegang kemaluan dengan tangan kanan. Maka dimaksudkan adalah gunakanlah dengan tangan kiri. Haditsnya dikeluarkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu qala, yang Allah telah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul idza bala ahadukum bala yabulu baul. Maknanya, apabila seorang di antara kalian telah kencing, fala yamassa dzakarahu biyaminihi, maka janganlah memegang kemaluannya biyaminihi dengan tangan kanannya, wala yastanji biyaminihi, dan begitu pula tidak beristinja, yaitu tidak, bahasa Betawi bilang tidak cebok, biyaminihi dengan tangan kanan ketika buang air besar. Ya, ketika buang air besar. Dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikan hadis ini sebagai satu pelajaran buat kita yang kita
mengikuti Nabi dari semua urusan sampai masuk ke hammam. Kita ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapat kecintaan Allah, agar kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai rasa cinta kita kepada Nabi, kita berusaha untuk mengikutinya dan tidak menyelisihinya. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian dinukil juga dalam kitab Fathul Bari, dan secara khusus Imam Muslim meriwayatkan, lalu dimuat juga dalam kitab Aunul Ma'bud, dan Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini. Ya, maka itu mulai saat ini dan seterusnya usahakan, upayakan apa yang kita kerjakan sebagai ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam An-Nasai juga meriwayatkan dengan redaksi panjang dan juga yang singkat. Berarti hadis ini banyak yang meriwayatkannya. Kemudian pada poin ke-13, boleh istinja dengan air. Maksudnya boleh cebok dengan air atau batu dan yang semisal dengannya. Karena Islam itu bersih dan membersihkan. Dan membersihkannya, sesuatu yang kita membersihkan harus ada pada ikutan Nabi. Karena Nabi menunjuki segala sesuatu yang ditunjuki hingga tidak ada lagi yang tersembunyi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan didasari apa yang kita lakukan sebagai rasa untuk mendapat kecintaan Allah. Karena Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah juga cinta kepada orang-orang yang bersih. Jadi pasang niat yang kita lakukan dalam hati agar kita mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadisnya. An Anas, dari Anas radhiyallahu anhu, yang Allah telah meridainya, qol, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul khala, di mana beliau telah memasuki al-khala. Apa al-khala? Yaitu tempat buang hajat. Di sini dikatakan, lalu saya dan seorang pemuda, ya, yang seumur, fa'ahmilu, membawa, idawah mimma, yaitu setimba air. Jadi secara harfiah bila diartikan adalah Rasulullah SAW yadkhulul khala, beliau masuk ke hammam, yaitu WC. Fa'ahmilu ana wa gulamun, saya dan yang seumur dengan saya, ya, pemuda maksudnya. Wa gulamun nahwi, apa? Fa'ahmilu idawatan mimma,
yaitu membawa setimba air, wa anazah, dan sebatang tongkat. Lalu apa yang dilakukan? Yastanji bilma. Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau beristinja dengan air. Jadi lebih memilih kepada apa? Air. Masya Allah ya. Selama masih ada air, kecuali kalau sudah tidak ada air. Pilihlah ya dengan pilihan yang menjadi pilihan untuk bebersih. Karena Islam itu bersih dan membersihkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terbayang ya, seorang sahabat Nabi begitu cintanya kepada Nabi. Dan apa yang dilakukan Nabi, ia kerjakan dan ia hafal serta ia tulis. Akhirnya tersampaikanlah kepada kita apa yang dilakukan Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, namun tanpa kata sebatang tongkat berdasarkan riwayat Imam An-Nasai. Ini hadis pertama ya. Hadis kedua, an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, yang Allah telah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dhahaba ahadukum ilal ghaid, apabila seorang di antara kamu akan pergi untuk buang hajat. Karena lafaz al-ghaid itu maknanya tempat buang hajat. Kata Nabi SAW, "Falyadhhab ma'ahu bisalasati ahjar." Pergilah dengan membawa 3 buah batu. Falyastatib biha, dan bersucilah dengannya. Fa innaha tajzi'u anhu, karena sesungguhnya 3 buah batu itu mencukupi. Ini apabila tidak ada air. Ya, sungguh sangat luar biasa. Dan ini keputusan Nabi, bukan hawa, bukan nafsu, dan bukan ro'yu, tetapi adalah wahyu. Ini jika tidak ada air, maka gunakanlah 3 batu. Dan terjadi di kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, ketika sahabat Nabi diperintah untuk membawa 3 batu, hanya mendapat 2 batu. Dan satunya ia bawakan rausah. Apa rausah? Yaitu kotoran hewan. Maka Nabi katakan cukup 2 batu, adapun kotoran hewan adalah najis, tidak dapat digunakan untuk bersuci. Ini ya. Jadi di kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari didapati lafaz seperti itu. Ya. Diperintahkannya 3, tetapi mendapatkannya 2. Sahabat tidak berani menyelisihi apa yang Nabi perintahkan dalam bilangan. Ya, sejumlah 3. Akhirnya sahabat membawa 1 rausah, dan Nabi katakan, "Hada, ya, ini rausah ini tidak bisa digunakan." Jadi Nabi hanya bisa menggunakan 2 batu. Ya, kembali kepada hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Kemudian penulis tidak luput mengambil dari kitab Aunul Ma'bud. Dan maksud hadis ini, boleh bersuci dengan 3 batu karena tidak ada air. Kemudian poin ke-14, tidak boleh beristinja
dengan batu kurang dari 3 buah. Ya. Ini penulis mengikuti maksud zahir hadis. Jadi kita ikuti saja sebagai thalib apa yang dimaksud dari penulis kitab ini. Karena penulis kitab ini berusaha untuk mengikuti apa yang dia dapati. Itu sebagai amanah thalib, penuntut ilmu. Tidak boleh beristinja dengan batu kurang dari 3 buah. Sebagaimana yang ditegaskan dalam riwayat berikut ini, An Salman Al-Farisi. Dari Salman Al-Farisi, maksudnya Salman Al-Khairi radhiyallahu anhu, annahu qila lahu qad allamakum nabiyyukum. Sungguh Nabi telah mengajarkan kamu segala sesuatu, kullu syai', yakni segala sesuatu, hatta al-khira', ya, sampai kepada masalah buang kotoran. Ini orang musyrikin berkata kepada Salman Al-Farisi, ay Salman Al-Khairi. Dalam riwayat lain, saya kagum dengan nabimu. Tidak ada satupun yang ditinggal oleh ajaran nabimu, sampai masuk hammam saja diajarkan oleh nabimu. Nggak ada sesuatu yang ditinggalkan. Makanya segala sesuatu yang kita amalkan dalam urusan agama harus merujuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini orang musyrik kagum berkata kepada Salman Al-Farisi. Kata Salman, faqal ajal. Ya. Kemudian dia menjawab, ajal, betul. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata. Sungguh beliau telah mencegah kami dari menghadap kiblat. Lighaid, saat buang air besar, atau baulin, atau buang air kecil. Nah ini ya. Ini kata Salman Al-Farisi. Au annastanjiya bil yamin, atau sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk bersuci dengan menggunakan tangan kanan. Au annastanjiya bi aqalli, ya, min salasati ahjar. Atau beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk bersuci dengan batu kurang dari 3 batu. Au yastanjiya biraji'in au bi'admil. Atau beliau melarang untuk bersuci dari kotoran binatang atau tulang. Bi'azmin, ya. Itu azmun maknanya tulang. Kenapa? Karena tulang itu makanan jin. Tulang itu makanan apa? Jin. Jadi jin makan. Bukan antum doang yang makan, ya. Jin juga makan. Makanya kalau antum makan ada tulangnya, ya jangan dikerepak semua, ya enggak. Biarkan itu tulang agar dimakan dengan siapa? Jin. Untuk dilakukan istinja saja tidak boleh. Begitu juga dalam kitab Minhajul Muslim oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahmatullahu alaih diterangkan sesungguhnya tulang itu adalah makanan jin. Jadi jin makan. Secara umum syaitan juga makan. Cuma makannya syaitan dengan tangan apa? Kiri. Minum juga dengan tangan kiri. Maka kita dilarang makan dan minum dengan tangan kiri. Dan kita membaca
bismillah, dan syaitan tidak sanggup makan bersama orang yang membaca bismillah. Ya, kita kembali pada hadis ini. Inilah larangan secara harfiah, ya, secara huruf. Tetapi yang tadi saya sampaikan di kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari atau di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ditemui bahwa Rasulullah memerintahkan sahabat agar ia membawakan 3 batu, tetapi yang didapatinya 2 batu. Satu tambahannya adalah rausah, maka dibuanglah rausah itu dan diambillah oleh Nabi 2 batu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sahihnya, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, penulis tidak luput mengambil dari kitab Aunul Ma'bud, dan diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa'i. Ya. Jadi usahakan kita canangkan beristinja itu kalau tidak dapat dengan air, maka gunakan dengan 3 buah batu. Dan kotoran tidak boleh, tulang pun tidak kita lakukan. Poin ke-15. Ya, Masya Allah. Tidak boleh beristinja dengan tulang atau kotoran binatang. Ya, lebih jelas lagi di sini. Kalau tadi dikabarkan cuma dilarang saja secara urutan, tapi ini secara khusus an Jabir. Berarti banyak sahabat mendengarkan sabda Nabi tentang cara bertohara, cara bersuci. Dari Jabir, dari Aisyah, dari Salman, dari Anas, ya, dari Abu Qatadah dan yang lain-lain. Ya. Dan mulai kitab ini, bab ini dengan kitab Taharah. Kitab yang menjelaskan tentang bersuci. An Jabir radhiyallahu anhu. Ini berarti mukmin, muslim sangat mengutamakan kebersihan. Makanya pantas kalau Nabi berkata, innamal mu'minuna la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak tidak najis. Baik tidak najis jisimnya maupun tidak najis hatinya. Ya, maka kita sangat mengutamakan kebersihan. Dan beda, lihat, masjid yang sunnah berbeda dengan masjid yang tidak sunnah. Ini alhamdulillah masjid kita ini sudah masjidnya putih, ya, hammamnya juga bersih. Mudah-mudahan semua yang hadir juga hati dan jiwanya juga bersih, tidak ada najis. Ya, kita lihat hadis ini dari Jabir radhiyallahu anhu qol, ia berkata, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam antatamassaha bi'azmin au biba'rin. Telah melarang kami dari istinja dengan tulang atau kotoran binatang, biba'rin. Hadis sahih di dalam kitab Sahihul Jami' As-Shaghir, dita'lib oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dinukil dalam kitab Aunul Ma'bud. Ya, Masya Allah ya. Jadi agama itu ada perintah, ada larangan. Ya. Perintah kita kerjakan berpahala, larangan kita tinggalkan juga berpahala. Jadi semuanya penuh dengan pahala. Apa pahala itu? Ajar, ganjaran. Ya. Dan kita akan dibalasi oleh Allah nanti pada hari di mana kita akan dihisab. Bab berikutnya yaitu babul aniyah, bab bejana.
ya, bejana. Ini menarik ya. Babul aniyah, bab bejana. Boleh menggunakan segala macam bejana kecuali bejana yang terbuat dari emas atau perak. Alasannya karena diharamkan makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari keduanya, emas atau perak. Adapun menggunakan keduanya untuk selain makan dan minum, maka hal itu dibolehkan. Ya. Hadisnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Siapa Hudzaifah? Satu sosok sahabat yang pandai menyimpan rahasia. Ini Hudzaifah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasrabu fi aniyatil dhahab wal fiddah. Nabi bersabda, janganlah kamu sekali-kali minum dengan bejana tempat yang terbuat dari al-dhahab, emas, wal fiddah, dan perak. Hadis ini maknanya sudah diteliti oleh siapa? Ba Muallim. Jadi diberikan penjelasan yang dimaksud adalah emas murni dan perak murni. Wala talbasul harira, dan janganlah pula kamu memakai sutra. Al-harir itu maknanya sutra. Lembut sutra itu. Hanya dibolehkan bagi orang yang terkena penyakit gudik. Tahu gudik ya? Atau orang Betawi kedeselan aja. Apa makna kedeselan? Gatal. Kekedik aja. Itu boleh pakai sutra. Ya. Wala dibaja, dan juga dilarang. Ya, al-harir itu semakna dengan ad-dibaj. Alasannya fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya hal tersebut untuk mereka. Siapa mereka dimaksud di sini? Yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak terlarang dan dilarang menggunakan makan, minum, memakai pakaian yang terbuat dari harir. Tahu harir ya? Ini jadi nama mobil Pak, Harir ya. Toyota Harir. Toyota lembut. Iya, Masya Allah. Ya, pakai nama Indonesia. Karimun, pakai nama Arab ya. Karimun. Karimun apa? Mulia. Motor bait. Bait itu baitun, rumah. Iya. Masya Allah ya. Entah kenapa kalau pakai Toyota. Karena dulu onta, sekarang jadi apa? Toyota. Kalau dulu keledai, kalau sekarang Hyundai. Wallahu a'lam ya. Ini alasannya, fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya hal tersebut untuk mereka di dunia, untuk orang-orang kafir di dunia, dan untuk kita juga di dunia dilarang. Ya, hanya untuk di dunia dilarang. Mafhum yang dapat ditangkap walana
walana fil akhirah. Sebab bagi kita emas dan perak, pakaian yang terbuat dari sutra hanya untuk di negeri apa? Akhirat. Di dunia tidak. Itu. Jangan. Di dunia segala-galanya ada larangan, ada perintah. Sampai khamar saja dilarang. Ya. Kalau di negeri akhirat khamar tidak dilarang karena khamarnya tidak memabukkan. Kalau di dunia khamar itu memabukkan. Ma askara kathiruhu, apa yang banyaknya saja memabukkan, faqaliluhu haramun, kata Nabi. Sedikitnya pun tetap apa? Haram. Ini khamar-khamar yang ada di dunia memabukkan. Tapi kalau khamar yang ada di negeri akhirat tidak memabukkan. Ya, maka jauhilah khamar-khamar. Ya. Dan jauhilah apa yang Nabi larang. Emas, perak, ya. Bahkan ada satu bahasan secara medis. Jika laki-laki itu memakai emas, dia akan terkena penyakit kanker. Karena laki-laki tidak seperti perempuan. Ya, kalau perempuan kenapa dibolehkan? Karena dia suka datang setiap bulan, yaitu halangan. Apa halangan? Haid. Maka dibolehkan perempuan memakai apa? Emas. Di zaman Nabi ada seorang laki-laki di kitab Riyadhus Shalihin memakai emas. Dan Nabi lihat. Kemudian Nabi ambil dan Nabi buang. Dan kata Nabi, sengaja seorang di antara kalian meletakkan bara api neraka. Gitu. Ya. Karena laki-laki dilarang memakai apa? Emas. Di samping secara medis dia nanti akan terkena penyakit apa? Kanker. Kemudian Nabi pergi. Lalu sahabat mengatakan, intafik, manfaatkanlah. Manfaatkan maksudnya jual. Jangan digunakan. Atau beri kepada anak dan istrimu yang perempuan. Kepada istri dan anakku yang perempuan. Apa kata orang ini? Demi Allah. Apa yang Rasul sudah buang, saya tidak mau ambil. Masya Allah. Coba kalau antum ya, sayang ini. Karena itu sahabat mengatakan, intafik, manfaatkanlah. Kata orang ini, enggak. Apa yang sudah dibuang oleh Rasulullah, saya tidak mau ambil. Masya Allah. Berarti nanti ini jadi barang apa? Kalau orang menemui, disebut barang lakit namanya. Lakit itu barang temuan. Ya. Maka kalau barang temuan, itu nggak boleh diambil. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dimuat dalam kitab Fathul Bari, Imam Muslim meriwayatkan, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Hanya saja Imam Ibnu Majah tanpa ada larangan dari mengenakan sutra tebal. Ya, sutra tipis, wala dibaj, dan sutra tebal. Ya, tidak ada larangan dalam kitab Sahih Imam Ibnu Majah. Di jilid 8 di nomor hadis 198. Jadi hadis ini lihat betapa nikmatnya menjadi penduduk surga. Ya. Keadaannya tidak dilarang untuk memakai emas, perak, pakaian sutra yang tipis maupun yang tebal, kecuali dilarang hanya untuk di mana? Di dunia. Memang dunia ini penuh larangan. Maka bersabarlah atas larangan untuk tinggalkan, jangan dikerjakan, kecuali apa yang diperintah, berusahalah kita untuk mengerjakannya. Hadis berikutnya, an Ummi Salamah radhiyallahu
anha dari Ummu Salamah. Ini Ummu Salamah istri Rasulullah yang ketika Abu Salamah meninggal, ia berdoa kepada Allah agar yang menjadi pendampingnya lebih baik daripada Abu Salamah. Akhirnya jadilah dia istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yasrabu fi ina'il fiddah, orang yang minum dengan bejana perak, ya, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, sungguh tidak lain laksana ia memasukkan ke dalam perutnya fi batnihi nar jahannam, yaitu api neraka jahanam. Ini maksud hadis, jangan dianggap sepele, minum aja kok dilarang. Ya. Tempat aja kok dilarang. Iya, memang dunia ini penuh larangan. Ya, penuh larangan. Ada perintah, ada larangan. Kalau di negeri akhirat sudah tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Makanya dunia ini adalah tempat kita beramal, tapi tidak ada hisab. Kalau di negeri akhirat, ya, ada hisab, namun tidak ada amal. Maka laksanakanlah apa yang kita amalkan di dunia ini, supaya kita selamat nanti dihisab di negeri apa? Akhirat. Ya, jangan dianggap remeh. Ini lihat, sesungguhnya orang yang minum fi ina'il fiddah, pada bejana yang terbuat dari emas, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, sesungguhnya tidak lain, apa yang ia telah minum sengaja ia memasukkan ke dalam perutnya nar jahannam, yaitu api neraka jahanam. Nauzubillah, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Ibnu Majah juga meriwayatkannya. Sedangkan Imam Muslim dalam riwayat yang lain merekam redaksi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut: innal ladzi ya'kulu aw yashrabu fi aniyatil fiddah waz zahab. Masya Allah, ya. Ini secara khusus Imam Muslim mendapatkan lafaz sesungguhnya orang yang makan dan minum fi aniyatil fiddah, pada tempat yang terbuat dari perak, waz zahab, dan emas, tidak lain, sungguh ia telah memasukkan ke dalam perutnya nar jahannam. Imam Muslim menegaskan tidak didapati dalam hadis seorang di antara mereka yang menyebutkan tentang makan dan emas, tentang makan dan emas, kecuali hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Musir. Selesai. Kemudian Syekh Albani, ini kata penulis. Jadi penulis ini Masya Allah, ya, banyak membaca kitab rujukan. Makanya beliau cerdas sekali sampai menulis judul Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Ajiz. Apa makna Al-Wajiz? Yaitu terlengkap. Masya Allah, terlengkap dalam fikih sunnah dan didasari dengan Al-Quranul Karim. Syekh Albani menyatakan, berarti kita tahu penulis kitab ini beliau kenal manhaj kepada seorang muhaddisin, ahli hadis yang hidup pada zaman kita, yaitu Syekh Albani. Ini Syekh Albani banyak muridnya.
banyak muridnya, di antaranya Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Bahkan saya waktu ditugaskan di Alamus Sunnah Legiliang Bogor, saya kedatangan murid Syekh Albani namanya Syekh Adnan. Masya Allah, Syekh Adnan, uangnya miliaran, luar biasa ya. Itu murid Syekh Albani, datang ke Alamus Sunnah. Dan anda bilang, "Faddal Syekh jadi imam." Kata beliau, lazim imam rawatib. Masya Allah. Antum tahu imam harus punya mental yang ekstra. Karena yang meneliti keadaan imam bukan di depan begini Pak. Di mana? Di belakang. Kalau nggak punya mental yang ekstra, bisa ngedleg-deg. Tahu ngedleg-deg ente? Gemeter. Ya. Makanya sederhana aja bacaannya. Jangan yang susah-susah. Ntar bisa muter-muter bacanya. Ya. Ini Syekh Albani mengatakan tambahan ini, kata Syekh Albani, sad, yaitu ganjil. Dari segi periwayatan, walaupun benar maknanya dari segi dirayah. Apa dirayah? Perawi hadis. Ya, dirayah ilmu hadis. Karena makan dan emas adalah masalah yang lebih penting dan vital daripada minum dan perak, ya, sebagaimana tampak jelas pada sahih, pada zahir nas. Selesai, diambil dari kitab Irwaul Ghalil. Jadi Syekh boleh berkata seperti ini karena beliau seorang alim minal ulama, atau dikatakan Syekh minas suyukh. Syekh dari Syekh ini Syekh Albani. Ya. Jadi beliau menulis kitab namanya kitab Irwaul Ghalil, dibaca oleh penulis kitab ini. Kemudian yang berikutnya, taharah, yaitu bersuci untuk sholat. Masuk ya ke bab wudu ini kita sekarang. Wudu ya. Asyik baca kitab ini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qal, ia berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, ya, la tuqbalu shalah, tidak diterima salat yang dilaksanakan bi ghairi tahur, tanpa bersuci, maksudnya tanpa berwudu, atau tidak bisa berwudu tanpa tayamum. Ya, harus bersih salat itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Masuk kepada babul wudu. Ya, yang dimaksud bi ghairi tahur, apakah wudu ataukah mandi besar? Ya, apakah wudu atau mandi besar? Karena Nabi pernah sholat subuh, beliau lupa mandi junub. Di kitab Sahih Bukhari, akhirnya beliau batalkan sholatnya. Beliau berisyarat kepada jamaah sahabat untuk tetap dalam keadaan. Masya Allah, Nabi lupa ya. Lagi ente enggak? Inilah sifat manusia, enggak lepas dari lupa. Babul wudu, bab wudu. Pertama, tata cara berwudu. An Humran, dari Humran. Siapa Humran itu? Maula Uthman, adalah budak Uthman. Anna Utsmana bin Affan, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a biwadu'in, meminta air wudu. Patawaddo'a, yang ia berwudu. Apa yang dilakukan oleh Utsman? Faghassala kaffaihi salasan.
Ia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ya, mencuci telapak tangannya 3 kali. Tentu diawali dengan apa? Bismillah. Ya, karena la wudu'a liman lam yazkurismallah. Tidak sempurna wudu seseorang kalau dia tidak menyebut nama Allah. Berapa kali? Salasa marrat, sebanyak 3 kali. Thumma madmada wastansar. Kemudian berkumur-kumur, wastansar, dan memasukkan air ke dalam hidung. Iya, jadi tamadmado, wastansaqo, wastantharo. Berkumur, menghirup, dan menghembuskan. Dalam riwayat lain, dengan 1 telapak tangan. Bukan dengan 2 telapak tangan. Ya, berkumur. Kemudian summa ghassala wajhahu salasa marrat. Lalu beliau mencuci wajahnya 3 kali. Ghassala yaghsilu. Itu wajah dicuci, digosok maksudnya. Sebanyak 3 kali. Summa ghassala yadahul yumna ilal mirfaqi. Kemudian ia membasuh tangan kanannya sampai siku juga salasa marrat, sebanyak 3 kali. Summa ghassala yadahul yusra mithla dzalik. Kemudian membasuh tangan yang kiri juga sebanyak mithla dzalik, seperti tangan kanan, sebanyak 3 kali. Summa masaha ra'sahu. Kemudian Utsman bin Affan menyapu kepalanya. Menyapu Pak ya. Nanti ada saling menjelaskan hadisnya. Dimulai dari depan, berangkatlah kedua tangan sampai tengkuk, balik lagi ke depan, dan memasukkan telunjuk ke dalam ibu jari dan ya, ke dalam telinga, dan ibu jari mengusap belakang. Nanti ada saling menjelaskan hadisnya. Jadi masaha yamsahu, mengusap ya. Kalau begini bukan mengusap namanya. Noel. Iya enggak? Noel kalau begini. Noel. Kayak orang Noel begini. Noel namanya ya. Bukan begini Pak. Tapi begini. Bada'a bimuqaddami ra'sihi. Nabi memulai dari depan kepalanya. Thumma dhahaba lahuma ila qafahu. Kemudian berangkatlah kedua tangannya sampai tengkuknya. Ya, summa radda bihima ila makanil ladzi bada'a minhu, dan kemudian ia kembalikan kedua tangannya ke tempat yang ia telah mulai. Nanti ada. Lalu ia masukkan telunjuknya ke dalam telinga dan ibu jarinya mengusap belakang. Ini masaha yamsahu, sama dengan Al-Qur'an. Allah katakan wamsahu biru'usikum. Usaplah sebagian kepala kalian. Gitu ya. Al-Quran dan hadis saling menjelaskan. Kemudian summa ghassala rijlahul yumna ilal ka'bain. Lalu Utsman bin Affan mencuci kaki kanannya sampai mata kaki. Salasa marrat. Lihat, muka dicuci, tangan dicuci, kaki juga dicuci. Kecuali orang Syiah yang tidak mencuci kaki, cuma diguyur-guyur doang. Alasannya wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Dia ma'tub katanya kepada bi. Padahal di situ ma'tub kepada ghassala wajahu, yaitu mencuci apa? Muka. Karena ada ancaman hadis apabila kita tidak mencuci kaki-kaki kita, ya, akan disentuh dengan api neraka. Wail, masuk neraka wail bagi tumit-tumit yang tidak dicuci, tidak digosok. Ya. Makanya dibacanya dalam Al-Qur'an wamsahu biru'usikum, bukan wa arjulikum tapi wa arjulakum. Ya, dia ma'tub. Ma'tub itu maknanya satu atap, Pak, dengan muka dan tangan. Ya. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Summa ghassalal yusra mithla dzalik. Kemudian mencuci kaki kiri pun sampai tumit seperti
kaki kanan. Baru Utsman bin berkata, summa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, beliau berwudu, nahwa wudu'i hadza, seperti wuduku ini. Baru ia katakan summa qal, kemudian berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa qama faraka'a rak'atain, lalu ia berdiri 2 rakaat, la yuhaddisu fihima nafsahu, tidak berbicara yang ia bicarakan dalam dirinya kecuali hanya untuk 2 rakaat, Nabi janji dengan lisannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya dari dosa-dosa yang telah lalu. Qala Ibnu Syihab, wa kana ulama'una yaqul hadzal wudu asbaghu ma yatawaddau bihi ahadun lis-shalah. Ya. Maka Ibnu Syihab berkata, adalah ulama kita menegaskan ini adalah cara wudu yang paling sempurna yang dipraktekkan setiap orang untuk mengerjakan apa? Salat, baik salat wajib maupun salat sunnah. Beginilah cara wudu. Berarti siapa yang mengajarkan wudu, dia telah mengikuti sunnahnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersama sahabatnya radhiyallahu anhuma. Maka ajarkan istri kita bagaimana cara wudu. Antum punya murid, ajarkan wudu. Antum punya istri, ajarkan wudu. Dan ini, ya, hadal wudu asbaghu. Asbag itu maknanya meratakan air, biar semua kena air. Jangan sampai ada yang tidak terkena apa? Air. Semuanya kena air. Ya, sampai ada seorang yang bernama Khalad ibnu Rafi minta pengajaran dari Nabi. Kata Nabi, idza qumta ila shalah, apabila engkau hendak mendirikan salat, fa'asbighil wudu, maka ratakan air, sempurnakanlah wudu. Kalau sudah sempurna wudu, summa staqbilil kiblah, lalu menghadaplah apa? Kiblat. Kalau sudah menghadap kiblat, pakabir, enggak ada qomat kamit lagi, langsunglah ucapan apa? Takbir. Itu cara sifat salat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk Isya? Sudah ya? Berarti cukup sampai di sini. Ya, insyaallah sudah bisa dipahami, dan di pertemuan berikutnya kita masuk syarat-syarat sahnya wudu. Masya Allah. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.